Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya dari TI 02 18820319 dan rekan saya Wahyu Dedi Setiawan 18820301 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Monggo. Oke. Ya, di sini kami akan mempresentasikan masalah desain thinking, yaitu desain thinkingnya aplikasi penduda lapar. Ya, aplikasi penunda lapar ini adalah aplikasi yang berbasis Android yang bertujuan menjadwalkan makanan setiap harinya. Dilihat dari kebiasaan makan, riwayat penyakit, dan umur. Bisa dipakai oleh kalangan anak-anak, remaja, dewasa, serta lanjut usia. Dan baik juga dipakai buat menjaga pola makan Anda serta keluarga Anda. Oke, di sini aplikasi ini adalah seperti aplikasi penjadwalan makanan. Jadi user atau pengguna bisa melihat jadwal makanan dari riwayat penyakit yang user alami. Yang kita lihat setiap tahunnya Indonesia sangat beragam penyakitnya ya. Kayak diabetes, dan terakhir-terakhir ini kita mendapatkan corona ya. Mungkin corona dari makanan, bisa jadi. Oke, design thinking ini merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna atau user. Design thinking ini bagaimana kita mendesain dengan berpikir untuk pengguna nantinya bisa memakai, sasaran kita bisa terpenuhi, segala aspek di dalamnya, sehingga design thinking ini bisa menyelesaikan masalah. Oke, kita lihat pola makan di setiap harinya ya. Kita lihat bisa meriset orang-orang Indonesia itu yang rentan terkena penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, dan kanker. Itu asal mulainya dari makanan yang kita makan yang tidak diatur takarannya, sehingga itu bisa menyebabkan penyakit yang kita tidak sadari itu sangat berbahaya bagi diri kita sendiri gitu. Oke, ini gambar flowchart dari aplikasi kami. Pertama, di situ ada menu login. Di situ ada, setelah login, ada biodata. Di biodata itu terdapat button yang bisa pengaturan. Kita bisa setting di situ, kita bisa pakai voice note, kita bisa pakai jarak makanan. Setelah kita setting, kita maunya apa, semisal kita di setting ini kita memakan soto kudus, terus di voice note ini terdapat suara, bisa kita keraskan, bisa kita sedangkan, bisa kita kecilkan. Ini jarak makan yang bisa ditempuh, ada 15 kilo, 10 kilo, dan 5 kilo. Terus sudah kita setting, sudah kita atur, terus kita masuk ke input ke tanggal lahir. Tanggal lahir ini berfungsi sebagai database kita untuk melihat bagaimana rentankah user itu terkena penyakit. Jadi di tanggal lahir ini
baru kita inputkan nama, baru kita inputkan riwayat penyakit. Riwayat penyakit ini dari riwayat penyakit user. Contohnya misalnya user kena kolesterol, maka diinputkan kolesterol. Kalau riwayat penyakitnya kena stroke, maka maka diinputkanlah stroke. Terus setelah diinputkan ini, baru kita ke penunjuk makan. Penunjuk makan ini itu berupa seperti map tempat kita untuk melihat toko-toko, warung-warung yang ada di sekitar kita. Terus kita bisa melihat list-list makanan. List-list makanan itu makanan yang sesuai dengan misalnya yang diderita kita. Misalnya kalau kita terkena diabetes, berarti tidak bisa makan yang manis-manis. Nanti di list makanan itu tidak ada makanan yang manis-manis dan sesuai dengan kadar diri kita, kadar tubuh kita gitu. Baru kita pilih makanan. Di makanan itu nanti akan terlihat deskripsi makanan, terus jalan yang bisa kita lalui gitu di makanan tersebut, dan ada nomor teleponnya. Oke, next ke kerangka bisnis model Kampas penunda lapar. Di sini kayak partnernya yaitu telat makan. Ya, bisa menjadwalkan jam makanan, bisa memilih makanan yang Anda suka. Kayak aktivitinya membuat kebiasaan makanan apa saja yang user lakukan. Baru yang kedua, terjadwal dari pagi, siang, sore, dan malam. Value propertinya yaitu keunggulannya. Bisa menggunakan voice note, bisa menampilkan warung resto yang terdekat, serta alamatnya dan mapnya. Bisa memfilter makanan semisal di bawah 10.000 atau di atas 10.000. Customer realitiesnya yaitu pemilik warung restoran yang menyediakan makanan tersebut. Customer segmennya masyarakat remaja, anak-anak dewasa. Key resolutionnya yaitu admin. Ada admin, pastinya admin itu dari kitanya ya, kita yang menguasai aplikasi tersebut. Jadi memfilter bagaimana aplikasi itu berjalan. Baru di sini ada pemilik warung yang kerjasama antara kita sebagai admin dan pemilik warung. Ada channelnya, penjual yang mengiklankan. Struknya yaitu biaya pembuatan aplikasi, biaya promosi, biaya sistem keamanan. Revenue-nya yaitu keuntungan penjual untuk mempromosikan ke pelanggan. Jadi bisa kita jadikan sebagai alat untuk mempromosikan dagangan kita. Misalnya saya mempunyai sebuah bisnis atau UMKM yang sedang berjalan, itu bisa ditaruh di aplikasi tersebut gitu, dipromosikan lah. Oke, ini kita masuk ke design thinking. Design thinking ini ada 5 step yang kami susun, yaitu MP reason-nya, definisi, ideality, property, sama testing. Di MP reason ini yaitu kita melihat khususnya Indonesia yang kanibal dalam makanan. Jadi kita lihat orang-orang Indonesia yang sangat gemar makan dan semua makanan dicoba, dan kita juga mempunyai sebuah daerah yang setiap daerah memiliki masakannya sendiri-sendiri gitu. Tidak menakar makanan yang Anda beli ya. Ini
kita tidak menakar, kita asal beli gitu. Makanan yang kita beli itu baik nggak bagi tubuh kita gitu, tidak terpikirkan. Baru yang ketiga, makanan juga sumber penyakit. Iya, yang kita makan adalah yang kita makan itu bisa saja menjadi penyakit bagi kita kalau kita tidak menakarnya. Keempat, pola hidup tidak sehat dan suka begadang, minum kopi, gorengan dan terlalu over. Lambat makan nih. Terkadang kita lambat makan ketika pagi hari gitu. Anak kos yang mau hidup sehat tapi murah. Orang Indonesia yang tidak sering olahraga karena pandemi ya. Mungkin kita harus menjaga pola makan kita. Perkembangan zaman menuntut kita untuk memakan makanan yang instan. Kadang-kala kalau kita tidak melihat terkejar oleh waktu, makanan instan itu bisa menjadi pengganti kalau kita lagi sibuk-sibuknya. Jadi makanan instan sebagai pengganti. Informasi terkait makanan yang kurang kita mengerti kadang-kala kita membeli karena enak saja, tapi itu makanan sesuai tidak dengan kadar tubuh kita yang diinginkan ya. Kadang-kadang kita asal beli ya. Yang penting enak dan bisa mengenyangkan. Coronavirus bisa menempel di makanan jika tidak higienis. Definisinya yaitu mengurangi atau menakar pola makan yang tepat atau membantu tubuh dalam memproses metabolisme tubuh. Penyakit yang muncul dari ganasnya sampai yang susah ditebak itu berasal dari makanan yang tiap hari kita makan. Keadaan yang sibuk sering makan makanan lebih makanan yang sehat, sering menahan lapar saat di kantor dan bekerja lainnya bisa muncul saat di pagi hari ya. Menahan makan saat bekerja itu bisa menyebabkan kita mah dan penyakit lainnya akan muncul. Makanan yang sehat sangat berpengaruh pada saat ini, terkhusus keadaan COVID-19 yang mengharuskan kita membaca informasi terkait makanan yang kita pesan. Jadi kita searah gitu informasinya, jadi tidak melenceng, tidak terkena hoax pada makanan tersebut. Internet atau informasi yang begitu banyak dan kita tidak tahu itu hoax atau tidak, sehingga penting bagi kita mempunyai aplikasi yang terpercaya. Sering kali beraktivitas di rumah sampai lupa, sering olahraga, makan gorengan dan cemilan sambil menunggu malam tiba selepas beraktivitas di rumah. Ideality yaitu unsur harus bisa memilih mana yang benar-benar informasi, mana yang benar-benar hoax. Jadi diperlukan suatu aplikasi informasi yang tepat, yaitu dengan memfokuskan satu titik informasi, yaitu aplikasi yang kami buat ini. Makanan berperan penting dalam hidup manusia. Salah satunya makanan akan mengakibatkan kejalanan jasmani terganggu, dan jika jasmaninya terganggu maka rohaninya juga maka perlu dibuat aplikasi itu untuk setidaknya mengingatkan agar hidup sehat dengan makanan yang teratur. Juga tentu penyakit bisa kapan saja datang, salah satunya dari apa yang kita makan. Oke, ini di bawahnya itu adalah prototipenya yang akan nanti dijelaskan di tengah-tengah aplikasi, yaitu kita masuk ke tes ini. Setelah dicoba makanan, telah banyak aplikasi serupa yang lebih bagus dari aplikasi ini. Contohnya GoFood yang bisa langsung memesan makanan. Akan tetapi di aplikasi GoFood tidak memilih berdasarkan penyakit pengguna, sedangkan di aplikasi saya memilih penyakit pengguna. Jadi aplikasi ini ada spesialnya, yaitu kita bisa menginputkan penyakit pengguna. Jadi penyakit pengguna itu bisa memilah-milah makanan apa saja yang cocok bagi pengguna tersebut.
Uh, yang kedua, informasi satu arah memudahkan pengguna untuk tidak terkena hoax. Next. Ya, ini prototipe aplikasi kami, yaitu penunda lapar. Kenapa kami memilih warna ungu? Karena saya melihat ungu bisa menambah nafsu makan kita, warna ungu. Jadi saya memilih warna ungu. Baru di sini ada logonya. Logonya yaitu ini menjulang ke atas. Artinya kita sedang naik-naiknya, sedang buas-buasnya dalam memakan gitu. Baru dilanjutkan sini ada penunda lapar, baru identitinya. Nah, di sini ada nama, tanggal lahir kita inputkan, baru riwayat penyakit nanti akan banyak muncul riwayat penyakit yang tersedia di aplikasi tersebut. Oh ya, di sini ada menu pengaturan atau pengaturan setting. Ini bisa kita setting di sini. Kita setting, ada suara voice note, ada jarak makan. Di sini ada setting. Di setting ini terdapat list makanan. List makanan ini yang sudah sudah ditakar oleh aplikasi ini agar bisa memudahkan user untuk bisa mencari, dan makanan-makanan ini enak dan bisa membuat sehat gitu, sesuai dengan kadar tubuh kita. Nasi goreng, soto kudus, gudeg bakar, tempoyak, dan lain-lain. Oke, di sini ada suara voice note-nya, kita bisa keraskan karena kita nanti memakai voice note ya. Baru kita bisa sedangkan, bisa kita kecilkan. Di sini ada jarak makan. Jarak makan ini 15 kilo, 10 kilo, 5 kilo. Nanti mungkin kita buat ada yang 2 kilo, 3 kilo, dan lain sebagainya. Di sini ada voice note. Kita bisa menyampaikan makanan yang kita inginkan. Misalnya kita makan gudeg itu sesuai nggak dengan kadar kita, nanti ada list-listnya gitu. Misalnya gudeg jenis ini yang sesuai dengan kadar tubuh kita, kayak gitu. Misalnya contohnya lagi, misalnya nasi goreng, misalnya kita memilih ngomong nasi goreng, nasi goreng itu bisa ada list-listnya lagi. Misalnya nasi goreng tanpa minyak, apa nasi goreng tanpa daging, yang sesuai dengan penyakit kita tadi diinputkan. Jadi aplikasi ini memilah gitu. Baru kita ke menu map. Map ini bisa kita melihat jarak dan toko-toko yang ada di sekitar kita gitu. Terus di sini ada list makanan. List makanan ini nanti kita bisa cari. Misalnya kita mau bentuk, misalnya di sini ada nasi goreng. Nasi goreng itu ada nasi goreng merah, apa ini nggak tahu juga. Nah, jadi bermacam-macam makanan. Sini ada, baru di bawahnya itu ada deskripsinya, baru ada pemesanannya misalnya di jalan apa, baru ada nomor teleponnya. Iya, tadi di sini ada suara dan voice note ya. Di sini kita inputkan tadi ada kebiasaan makan ya. Ada kebiasaan makan. Kebiasaan makan di sini ada, bisa kita key-nya itu kosongan, jadi ada di bawah, jadi kita bisa inputkan misalnya kita kena kanker, misalnya kita kena stroke, kena TBC dan corona dan lain-lain gitu. Baru tanggal lahir itu bisa kita inputkan ya teman-teman. Tanggal lahir ini dengan angka
Oke. Oke, itu aja dari kami. Monggo ditutup Saudara Imam Mutadin. Cek Imam. Ya, oke, itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,